Pada video kali ini kita akan membahas saham yang masuk di sektor perbankan. Sebelum kita membahas saham-saham yang masuk di sektor perbankan, tentu kita harus memahami dulu alur bisnis dari bank. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa bank itulah tempat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman. Jadi masyarakat ke bank untuk menabung, kemudian masyarakat yang membutuhkan uang atau mungkin ingin membangun bisnis itu akan meminjam uang di bank. Jadi bank itu tempat untuk menabung dan tempat memberikan pinjaman. Nah, dari menabung ini tentu ada dua jenis yaitu tabungan dan deposito. Nah, dari sini yang perlu kita perhatikan dari suatu bank adalah seberapa persen tabungan dan depositonya. Jika lebih banyak tabungan tentu akan berimbas positif untuk perbankannya karena jika masyarakat lebih banyak menabung tentu bunga yang diberikan lebih rendah dan dari sana bank akan memberikan pinjaman dan pinjaman tentu bunganya lebih tinggi dari bunga tabungan. Nah, dari sana bank akan memperoleh labanya secara kasat mata ya. Makanya yang kita perlu perhatikan nanti ketika melihat atau melihat fundamentalnya suatu bank adalah yang kita perhatikan adalah kasanya atau rasio dana murahnya. Current account, saving account. Itu yang pertama kita perhatikan. Yang kedua yang akan kita perhatikan adalah dari segi pinjaman. Pinjaman tentu akan ada pinjaman yang lancar dan pinjaman yang macet. Nah, ini yang perlu kita perhatikan yaitu rasio dari not performing loans-nya atau rasio kredit macetnya dari suatu bank. Semakin rendah tentu semakin bagus. Jika memperoleh bank dengan kasanya yang besar, rasio dana murahnya yang besar dengan kredit macetnya rendah tentu akan menjadi peluang cukup besar untuk di tahun-tahun mendatang bank akan bertumbuh. Setelah kita lihat kasa, kita lihat NPL-nya, kita tentu lihat net interest marginnya atau bunga bersih yang diperoleh bank dari tabungan yang bunganya rendah, kemudian pinjaman yang bunganya lebih tinggi. Tentu ketika eh, bank sudah bisa mendapatkan kas yang tinggi, rasionya NPL-nya yang rendah, kemudian net interest margin yang tinggi, tentu pada akhirnya di masa-masa akan datang akan mengalami pertumbuhan baik dari segi aset dan kredit. Jika kreditnya bertumbuh, tentu otomatis dengan catatan NPL-nya rendah akan meningkatkan aset dari bank. Jika asetnya meningkat, tentu kepercayaan masyarakat akan meningkat otomatis nanti akan kasanya pun akan ikut meningkat atau rasio dana murahnya. Nah, seperti inilah gambaran umum bagaimana bank menjalankan bisnisnya. Kemudian di Indonesia ada 4 jenis bank dengan berdasarkan modal intinya yaitu KBMI 1 dengan modal inti 3 sampai 6 triliun, KBMI 2 itu 6 sampai 14 triliun, KBMI 3 yaitu 14 sampai 70 triliun dan KBMI 4 yaitu lebih dari 70 triliun. Yang akan kita bahas ini adalah KBMI 4. Ada 4 bank yaitu BCA, BRI, BNI, dan Mandiri yang modal intinya lebih dari 70 triliun. Nah, untuk teman-teman jika ingin melihat rasio yang seperti pada video ini, teman-teman cukup gampang tinggal googling aja. Nah, jadi teman-teman bisa mencari misalkan BBCA Corporate Corporate Presentation. Nah, ini nih. Nah, dari sini tinggal klik yang ini, kemudian kita bisa mendownloadnya. Kita lihat full years analysis meeting. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat nanti tinggal searching aja Ctrl F misalkan NPL. Nah, di sini akan diberikan informasi. Oke, jadi teman-teman bisa nanti setelah ini bisa sendiri melakukan analisis setiap bank. Misalkan kalau Mandiri tinggal Mandiri Corporate Presentation. Nah, seperti itulah. Ataupun mungkin Bank BRI silakan.
Oke, kita lanjut ya. Dari BCA, secara NIM itu secara tahunan itu mengalami peningkatan 0,2% dan secara kuartalan meningkat 0,5%. Kemudian NPL-nya, kredit macetnya itu di tahun ini diturun 0,5% positif di 1,7% dan secara kuartalan pun turun 0,5%. Semakin rendah NPL semakin bagus untuk suatu bank. Dan semakin tinggi NIM-nya, net interest margin-nya semakin bagus. Dan total asetnya secara tahunan ini meningkat 7%, secara kuartalan meningkat 2%, dan pinjaman secara tahunan meningkat 11,7%. Dan dari kuartalan meningkat 4,3%, dengan kasanya secara tahunan itu meningkat 10,6%. Yang perlu kita lihat dari kasa ini adalah Bank BCA 81,6%. Jadi 81,6% dari total masyarakat, dana yang dihimpun masyarakat, dana pihak ketiga, sini disebut DPK, itu adalah 81,6%-nya adalah bunga rendah. Karena berupa tabungan dan giro. Jadi cukup positif untuk BCA karena kasa rasionya itu di 81,6%. Secara teknikal sebenarnya BCA sudah patah trennya jika kita perhatikan dan ditutup di 8.700 Jumat kemarin. Nah, dengan EPS 2022 itu adalah 330. Nah, jika kita lihat rata-rata DPR-nya, dividen payout ratio-nya setelah 3 tahun terakhir itu di kisaran 48,35%. Jika kita kalikan, tentu kita akan dapat bahwa BCA kemungkinan di tahun ini total akan memberikan dividen di kisaran 159. Dengan catatan bahwa kemarin BCA sudah memberikan dividen sebesar 35 per saham. Berarti sisa dividen yang akan dibagikan BCA itu adalah 124. Berarti dengan di harga sekarang, DY-nya, dividen yieldnya adalah di 1,43%. Dengan jika kita lihat total dividennya itu 1,59, di harga yang sekarang akan memberikan dividen 1,83%. Itu untuk BCA. Sekarang kita coba ke BNI, karena BNI juga sudah mengeluarkan laporan tahunannya, kuartal keempatnya. Jika kita lihat kasanya BNI itu di 72,4, kemudian dari segi net interest marginnya itu di 4,81, meningkat 0,15% dari tahun lalu. Dan kasanya pun meningkat 3% dari tahun lalu. Dengan kredit macetnya itu menurun 0,9% atau di 2,8% di tahun ini. Cukup tinggi dibandingkan BCA. BCA di 1,7 kredit macetnya. Kemudian kita lihat dari total asetnya juga meningkat BNI di 6,7% secara tahunan. Kemudian pinjaman meningkat 10,9%, lebih rendah dari BCA. BCA 11%. Oke, kita lihat dari segi pergerakan harga juga mengalami patah, kemudian akan menuju balik atau mungkin breakout, kita lihat saja nanti. Sempat menyentuh di 8.400, kemudian ditutup di 9.550. Jika kita lihat EPS di 2022 itu sebesar 982 dengan rata-rata DPR selama 3 tahun terakhir di 25,02%, berarti perkiraan dividen di tahun ini adalah di 245 per saham. Berarti DY-nya di kisaran 2,56% di harga yang sekarang. Jika harganya meningkat, tentu DY-nya akan menurun. Setelah BNI, kita coba lihat BRI. BRI belum mengeluarkan laporan kuartal keempat atau tahunannya. Kita lihat sampai di kuartal ketiga. Oke, sampai di kuartal ketiga secara total aset itu meningkat 4% dan total pinjaman
itu meningkat 7,9% secara tahunan dengan NPL-nya itu di 3,9%, cukup tinggi dibandingkan BNI dan BCA. BCA di 1,7. Walaupun secara tahunan BRI NPL-nya turun di 0,18%. Kemudian kasanya itu di 65,43. Kasanya BCA itu di 80. Cukup jauh perbedaannya ya. Dengan pertumbuhan kasa secara tahunan sampai kuartal ketiga tahun 2021 dan kuartal ketiga 2022 itu adalah di 5,83%. 5,83% dengan net interest marginnya itu di 8,21%, cukup paling tinggi, berarti secara efektivitas BCA cukup bagus dalam mendapatkan bunga bersih dari tabungan dan pinjaman. Kemudian secara tahunan juga meningkat 0,83%. Jika kita lihat dari pergerakan sahamnya pun masih pada trennya, kita lihat nanti dengan EPS di 2022 sampai kuartal ketiga itu ada di 258. Ingat ya, sampai kuartal ketiga. Dengan dividen yields-nya dengan dividen payout ratio selama 3 tahun di kisaran 70,26%, berarti kemungkinan dividen di tahun ini adalah 181. Dengan catatan kuartal keempat itu 0. Atau kita belum menghitung sampai kuartal keempat karena belum ada laporan keuangan dari BBRI. Mungkin aja meningkat, itu mungkin sama. Ya, kita nggak tahu. Ini baru sebuah asumsi dari saya pribadi. Dengan dividen dari BRI itu di 181 dan sudah memberikan dividen di 57 per saham kemarin di Januari ini. Berarti kemungkinan dividen yield-nya di 124 dibagi 4640 ketemu di 2,67%. Jika kita hitung 181 dibagi 4640 berarti dividen yield-nya itu di 3,9%. Itu untuk BRI. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah saham Bank Mandiri BRI. BMRI dengan net interest marginnya itu di 5,42. Sama BM Mandiri juga belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal keempat. Kemudian dengan kasanya itu di 69,7 menurut 0,01 secara tahunan. Kemudian NPL-nya juga 2,24 turun 0,72. Dan pinjaman itu sebesar 14,28%, cukup tinggi. Dan total asetnya adalah di 12,30%, meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, untuk BMRI atau Mandiri juga sama. Eh, Secara grafik melewati trennya, kita tidak akan tahu apakah meningkat atau menurun dan sempat menyentuh di kisaran harga 9.000. EPS 2022 dari BMRI sampai kuartal ketiga yaitu di 657 dengan rata-rata DPR selama 3 tahun terakhir adalah 60%. Berarti kemungkinan dividen yang akan diberikan BR Mandiri itulah di 394 atau kalau kita hitung DY-nya itulah di 3,93%. Ingat EPS dari earning per share-nya dari Mandiri dan BRI itu saya hitung baru sampai kuartal ketiga karena belum ada laporan keuangan kuartal keempatnya. Oke, kita rangkum dulu dari BCA, BNI, BRI, dan Mandiri. Jika kita lihat dari pertumbuhan asetnya yang terdiri adalah BRI, BMRI, di mana BMRI sampai kuartal ketiga pertumbuhan asetnya di 12,30%. Yang kedua adalah BCA. Kemudian pertumbuhan kredit juga sama, BMRI. Yang kedua adalah BCA. Dengan kasa itu yang paling tinggi adalah BCA. Kedua adalah BNI. NPL
Kredit macetnya itu yang paling rendah adalah BCA. Yang tertinggi adalah BRI. Kemudian dari segi bunga bersih, net interest marginnya itu yang tertinggi adalah BRI. Kedua itu ada BMRI dan yang ketiga ada BCA. Kemudian dari DY, dividend yield ini baru perkiraan, belum tentu benar dan fluktuatif. Kalau harga sahamnya meningkat, DY-nya menurun. Jika sahamnya menurun, DY-nya meningkat. Dan dengan catatan eh, dividen yang dibagikan itu sama seperti apa yang saya hitung, apa yang saya perkirakan sesuai dengan em, se- di tahun-tahun sebelumnya, sejarah dari tahun-tahun sebelumnya setiap bank, 4 bank ini memberikan dividen payout ratio. Jadi ini fluktuatif belum tentu benar. Secara DIY yang paling tinggi yang memberikan dividen adalah BMRI atau Bank Mandiri. Nah, jika kita lihat sampai kuartal ketiga, perkembangan dari Mandiri baik dari pertumbuhan aset, pertumbuhan kredit, kemudian dari segi kasanya pun cukup bagus dan net interest marginnya pun ada di rata-rata. Jadi cukup itu yang menyebabkan juga bisa kita ambil garis lurus bahwa itu yang menyebabkan saham BMRI sampai di kisaran 10.000. Seperti yang kalau kita ingat sendiri di waktu corona itu sempat menyentuh 3 ribuan dan sekarang masuk ke 10 ribuan. Cukup tinggi dari 2019-2020. Kemudian, em, nah ini juga bisa kita perhatikan kenapa banyak masyarakat yang merekomendasikan nabung di saham BCA. Kenapa? Nah kita lihat, karena ketika kita berbicara mengelola uang, berbicara tentang bank itu bukan tentang seberapa besar keuntungan diperoleh, tapi seberapa besar bisa mengelola risiko. Makanya kita lihat dari BCA secara NPL, secara kredit macet itu paling rendah dari 4 bank, KBMI 4, itu di 1,7% dengan kasanya paling tinggi. Sehingga secara garis besar jika bisa mempertahankan, mungkin bisa meningkatkan tentu di tahun-tahun akan mendatang, bisa meningkat secara bagus, secara di tahun-tahun depan BCA bisa meningkat dan memberikan baik dari capital gain dan dividen yang cukup bagus untuk kita sebagai investor retail. Setidaknya ini bisa menjadi bayangan buat teman-teman yang ingin berinvestasi di saham perbankan. Karena tujuannya berinvestasi tentu yang perlu kita perhatikan adalah fundamentalnya. Oke, yang perlu diperhatikan belilah satu dari 4 saham sektor perbankan. Maksud saya itu adalah jika kita lihat dari segi pergerakan harganya, saham di sektor perbankan itu hampir sama. Kalau mengalami tren naik, hampir keempat sahamnya itu jika kita lihat dari awal tahun mengalami tren yang meningkat. Jadi belilah satu yang menurut teman-teman, oh oke, ini kayak yang bagus. Kalau saya sendiri sih lebih senang BCA. Walaupun Mandiri di tahun ini cukup ekspansif, pertumbuhannya cukup tinggi. Kemudian fokus dengan tujuan utama untuk menabung, untuk berinvestasi. Jadi yang jangan sampai teman-teman jika saham udah naik, jual. Kita fokus ke jangka panjang, menabung, berinvestasi kecuali kenaikannya itu lebih dikarenakan sentimen pasar, bukan dari segi fundamentalnya. Kalau gara-gara sentimen pasar mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mungkin bisa kita jual dulu setengahnya sambil kita balik nanti nabung lagi. Dan ingat selalu gunakan uang dingin saat berinvestasi. Mungkin itu eh, untuk pembahasan tentang sektor perbankan. Ingat saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Kami di sini memberikan sebuah pandangan yang tidak wajib untuk diikuti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan bisa komentar. Ingat di subscribe dan di like dan di share ke teman-teman. Jika menurut teman-teman video saya ini bermanfaat. Terima kasih.